Rabi' yang keempat, kita lanjutkan dikit. An-nazar li ajli nikah, melihat karena ada keinginan untuk nikah. Fa yajuzu ilal wajhi wal kaffain. Nah, perhatikan nih. Boleh kalau ada keinginan tekad yang kuat untuk menikahi seorang wanita, boleh melihat wanita itu, coba perhatikan, ilal wajhi, hanya melihat mukanya saja, wal kaffain, dan tangan sampai pergelangan tangan, zahiran di luarnya, wa batinan sampai sini. Pak, Bu, nih udah diajarkan dalam Islam. Perempuan tuh hanya boleh oleh calon suaminya dilihat saja. Itu pun yang boleh dilihat muka sama tangan sampai pergelangan tangan. Ini orang tua nih, anaknya yang perempuan hanya boleh dilihat dalam Islam muka, tangan sampai pergelangan tangan. Lain itu tidak boleh. Apa gitu dibawa jalan, apa gitu dipegang-pegang, dilihat ya cuma muka sama tangan sampai pergelangan tangan. Makanya diajarkan tuh, kalau ada calon laki-laki mau datang ke rumah, orang tuanya dampingi duduk, dampingi anaknya atau saudarinya atau saudaranya, dampingi duduk tuh ngadep laki-laki. Nah, nanti laki-laki itu lihat nih muka calon istri yang perempuan ini, yang dia mau dilihat. Apa yang dilihat? Muka sama tangan, apa yang pergelangan tangan. Jadi saya itu biasanya ya, kalau biasaan itu tuh biasanya perempuan tuh kita suruh bawa air teh biasanya atau air kopi. Ketika laki-laki itu datang, iya biasanya gitu. Ketika laki-laki datang ke rumah, nanti perempuan ini bawa air kopi. Dia kan, nanti laki-laki itu nengok lah mukanya sama tangannya. Begitu ajaran Islam. Tak boleh main bawa-bawa, belum sah, belum halal. Jangan biarkan, Bu, Pak, anaknya pacaran, haram. Apalagi sampai hamil, alhamdulillah dari anak zina itu panjang. Dan usul besar, panjang urusannya. Tidak bisa nasab, tidak bisa dinikahkan, nanti tidak bisa dapat harta waris, tidak mahram sama orang tua, macam-macam kan. Makanya dijaga. Seperti batu intan permata yang emas, bapak ibu jaga intan permata emas di rumah, masuk dalam lemari, masuk dalam laci, dikunci, tak boleh orang sembarangan nengok. Begitulah jaga anak, jangan sembarangan dilihat orang, apalagi dibawa orang. Itu yang keempat. Yang kelima, an-nazar al-khamis an-nazar lil mudawah fa yajuzu ila al-mawadhi' allati yahtaj ilaiha hatta mudawat al-farji. Nah, coba lihat. Melihat untuk mengobati, ini banyak terjadi pada kita. Laki-laki melihat perempuan untuk mengobati, dokter. Boleh tak melihatnya? Boleh ila al-mawadhi' allati yahtaj ilaiha. Boleh dokter itu melihat pasien perempuannya ke tempat-tempat yang perlu dia lihat. Sampai di sini disebutkan hatta mudawatal farji, walaupun si dokter laki-laki itu ingin mengobatkan maaf kemaluan perempuan yang sakit, tapi dengan syarat. Nih coba lihat syaratnya. Wa yakunu dzalika, dan itu boleh bihuduri mahramin au zaujin au sayyidin. Syarat pertamanya itu perempuan harus didampingi oleh suaminya atau salah satu mahramnya. Kalau dia budak, didampingi tuannya. Kalau dia bukan budak, wanita-wanita merdeka nih, kalau tidak didampingi suami, didampingi salah satu mahramnya, orang tuanya kah, adiknya kah, pamannya kah, pokoknya salah satu mahramnya yang atasmu. Salah satunya harus dampingi dia. Nah, coba nih syarat yang selanjutnya nih. Syarat yang kedua nih. Wa an takuna hunaka imra'ah tu'aliduha. Nah, ini perhatikan. Tidak ada dokter perempuan yang bisa mengobati dia. Berarti kalau masih ada dokter perempuan, tak boleh perempuan itu berobat dengan dokter laki-laki. Tak boleh. Kalau selama masih ada dokter perempuan, wajib berobat sama dokter perempuan. Kecuali kalau udah ada lagi dokter perempuan atau dokter perempuannya ada, tapi untuk spesialis penyakit dia itu tidak ada. Yang ada spesialis penyakitnya cuma laki-laki yang ada. Nah, itu darurat. Boleh berobat sama laki-laki. Coba bayangkan. Kalau masih ada dokter perempuan, haram dia berobat sama dokter laki-laki. Kan bakal diangkat, nanti kan bajunya kan tangannya diangkat nih. Untuk apa? Tensi darah. Diangkat sama dokter. Jangan kan dipegang, Bu, Pak. Dilihat aja tak boleh tuh perempuan. Ini batasnya pergelangan tangan. Dilihat aja tak boleh. Apalagi dia pegang dokter. Yang ada dokter kan kalau potensi darah kan pegang tangan perempuan tuh. Lilit-lilit kan? Gitu-gitu ah. Kan?
dipegang, jangan dipegang, dilihat tak boleh. Makanya ibu perhatikan, nih bapak-bapak, suami, punya istri, punya anak, haram tak boleh. Istrinya, anaknya, tak boleh bu berobat sama dokter laki-laki selama masih dokter perempuan masih ada. Sakit apa? Demam, banyak dokter demam. Sakit apa? Meriang, banyak dokter. Kuntilanak ini banyak pula dokter. Dokter sehat walafiat ya. Kalau memang sakitnya betul-betul parah, tak ada lagi lah dokter perempuan yang bisa menanganinya. Ada dokter laki-laki, tak boleh darurat dengan dua syarat tadi: didampingi suami atau mahramnya. Yang kedua, tidak ada dokter perempuan. Sisa itu dokternya laki-laki, boleh. Walaupun di sini disebut, walaupun harus melihat kemaluannya. Misalnya maaf, misalnya sakitnya kemaluannya. Dokter tidak bisa membantu kecuali harus lihat. Dan tidak ada dokter perempuan yang bisa, kecuali dokter itu. Kemudian ada pendampingnya, suami atau mahramnya, ya boleh. Karena itu darurat dengan syarat itu tadi. Apa syaratnya? Satu, didampingi mahram. Dua, tidak ada dokter perempuan. Maka boleh. Selama masih ada dokter perempuan, tidak boleh. Kamu. Yang keenam, an-nazar li syahadah. Nah ini, melihat untuk menyaksikan perzinahan seorang wanita. Dulu saya pernah sampaikan bu Pak, saya ingatkan lagi, tidak boleh nuduh orang sembarangan dia seorang penzina, atau maaf bahasa sekarang pelacur, PSK, maaf pokoknya sejenis itulah. Jangan sampai mulut mengeluarkan kalimat itu ngelihat perempuan, jangan. Kenapa? Kalau ada seorang menuduh seorang wanita, mengatakannya itu perempuan zina, itu perempuan pelacur, itu perempuan PSG atau bla 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 yang seperti itulah. Tahu enggak? Itu yang nuduh dalam hukum Islam namanya qadhif, nuduh orang. Hukum Islamnya itu yang nuduh harus dicambuk 80 kali. Bukan pakai rotan, pakai cambuk yang sekali cambuk kulit mengikut belakangnya. 80 kali dicambuk. Kecuali yang nuduh tidak dicambuk kalau si perempuan ngaku kalau dia berzina. Selamat jadi yang nuduh. Atau si perempuan tak ngaku, ini yang nuduh, bagaimana bisa selamat? Dia harus mendatangkan 4 orang saksi laki-laki. Kalau perempuan harus 8 orang. Kalau laki-laki 4 orang. Nah ini pembahasan kita nih. Menyaksikan apa? Ingat, maaf nih, laki-laki atau perempuan ngelihat kemaluan lawan jenis yang bukan istrinya, walau orang tuanya sendiri, walau anak sendiri yang sudah besar, itu dosa besar hukumnya. Itu yang ngelihat jadi fasik. Fasik itu artinya dia bukan orang soleh lagi kan? Kecuali sampai dia taubatan nasuha. Kalau dia jadi saksi, tidak diterima kesaksiannya. Kenapa? Orang fasik kesaksiannya tidak diterima. Kenapa? Melakukan dosa besar. Sekali aja, biar dia orang alim, biar dia ahli ibadah. Kalau melakukan dosa besar sekali saja, jadi fasik. Kalau dosa kecil gimana? Kalau selalu dilakukan, kemudian ketaatannya lebih sedikit, baru jadi fasik. Kalau dosa kecil, kalau dosa besar sekali aja langsung fasik. Nah, kajian kita nih melihat kemaluan wanita yang bukan istri. Itu dosa besar jadi fasik. Kecuali boleh ini satunya. Sama dokter tadi 2. Dokter melihat boleh. Satu lagi ini boleh. Ketika dia mau menyaksikan ada wanita yang mau berzina. Saya kasih contoh. Ada wanita sama laki-laki yang bukan suami istri masuk kamar. Dia curiga, ini kayaknya mau zina. Dia panggil 3 orang laki-laki. Sini, ayo kita saksikan. Dia menyaksikan bukan untuk bersenang-senang, untuk menyaksikan agar 2 orang itu dihukum. Kalau dalam hukum Islam dia kan dihukum. Dia menyaksikan panggil 3 orang, akhirnya berempat menyaksikan. Itu pun menyaksikannya, ya Allah maaf, menyaksikannya tidak cukup hanya dia naik derajat. Itu dia menyaksikan harus sampai terjadi itu perbuatan. Ayah saya nak ngomong, anak kecil. Nah, tak bisa ngomong. Pokoknya sampai itulah.
Ya, harus sampai terjadi sampai itu. Kalau ditanya dia 4 orang saksi ini, perhatikan nih. Ini hukum Islam itu ketat. Kalau 4 orang ditanya, 4 orang saksi yang laki-laki ini atau 8 orang perempuan, kamu melihat apa? Oh, saya melihat dia 2 orang itu masuk kamar, terus naik ranjang, terus tidak pakai pakaian, terus ya udah cukup sampai di situ. Harus kalian sampai terjadi itu, sampai sampai itulah pokoknya. Ya, sampai itu pokoknya. Ya, sampai itu baru yang tadi nuduh nih, baru diselamat dari hukuman. Selamat. Kalau yang ngelihat 4 orang tidak sampai terjadi itu, atau yang ngelihat cuma 3 orang, dihukum deh, cambuk 80 kali. Jadi syaratnya, kalau perempuan itu tidak ngaku, dia harus punya 4 orang laki-laki atau 8 orang perempuan yang menyaksikan sampai terjadinya perzinahan. Kalau tidak sampai terjadi perzinahan atau saksinya kurang 1 aja, dicambuk 80 kali. Makanya tidak boleh sembarangan ngomong. Ini kadang-kadang nih, maaf nih Bu, Pak. Kadang-kadang baru melihat perempuan suka balik jam 2 malam, jam 3 malam pakai baju seksi, tuh pelacur tuh. Nyaman benar ya mulutnya. Ente nuduh dia pelacur tuh apa dah dasarnya? Aku Beb, tiap malam pulang jam 3 pakai baju seksi Beb. Cuman itu, ente saksikan bisa nuduh orang pelacur. Jangankan cuma ngeliat baju seksi, ngeliat dia masuk dalam kamar sama laki-laki, tak pakai pakaian, main di ranjang, masih belum boleh tuduh dia zina, tak boleh. Kecuali sampai terjadi itu dan 4 orang lagi yang lihat laki-laki. Kalau perempuan 8 orang, baru boleh nuduh dia zina. Begitu hukum Islam, tak sembarangan. Nah, itu kalau orang lain nuduh orang berbuat zina. Kalau perempuan itu ngaku atau punya 4 orang saksi, bebas dia, tidak dicambuk 80 kali. Kalau suami, auzubillah min dzalik, misalnya ada suami nuduh istri berbuat zina, istri tidak ngaku, kemudian dia tidak punya 4 orang saksi, nanti suami itu ada caranya 3, namanya li'an. Li'an itu panjang, nanti ada pembahasan itu khusus untuk suami yang nuduh istrinya zina. Istri tidak ngaku, tidak punya 4 orang saksi, ada satu lagi li'an, itu panjang, nanti ada pembahasan sendiri tentang li'an. Kemudian yang ke-7 terakhir, melihat laki-laki melihat masih yang ke-6 nih. Itu tadi menyaksikan perempuan berzina, kemudian muamalah, transaksi. Laki-laki perempuan bukan mahram, transaksi, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa. Itu bagaimana tuh? Boleh tak melihat perempuan? Di sini disebutkan boleh ilal wajhi, fa yajuzun nazar ilal wajhi. Boleh melihat mukanya saja. Jadi kalau kita pergi ke toko, penjajiannya perempuan, kita mau beli sesuatu atau dia mau beli sesuatu atau mau jual beli, pinjam meminjam, pokoknya transaksi lah sama perempuan. Itu yang boleh apa? Tuh, ilal wajhi wal kaffain, melihat muka dan tangannya saja sampai menggelangkan tangan. Itu saja. Jadi kadang-kadang penjaga toko segini apa itu. Terakhir yang ke-7 nih. An-nadhar ilal amah hijarah. An-nadhar ilal amah inda tiyajiha wa yuzu ilal mawadhi allati yahtaj ila taklibiha. Ini kalau mau beli budak, sekarang tidak ada budak. Ini kalau dulu nih, kalau mau membeli seorang budak, apa yang boleh dilihat budaknya itu? Ada budak perempuan mau dijual, apa yang boleh dilihat? Di sini boleh dilihat rambutnya, boleh ujung tangan, ujung kaki yang boleh dilihat. Tidak usah banyak-banyak, sekarang tak ada. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, untuk ibu. Itu 7 tentang pandangan laki-laki kepada wanita. Hadirin hadirat, mari saya sampaikan di Masjid Darul Muttaqin. Ini saya sampaikan di sini nih. Perhatikan Bu, Pak. Sholat di awal waktu itu namanya waktu fadilah ya. Sholat di waktu fadilah hukumnya sunnah. Kita kaji ilmu agama ini hukumnya wajib. Nah, dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Dan kalau kita mendahulukan yang wajib, meninggalkan suatu amalan sunnah, kita tetap dapat pahala sunnah tersebut. Nah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya masalah mahar. Ya. Ada terjadi di teman saya, dia itu nikah yang si suami ini berutang. Ya. Berutang, dia akan jadi setelah dia punya uang dalam 2 bulan dia lunasi. Ya.
Ternyata si suami tadi ini sampai setahun tidak bayar mahar. Iya. Terus dia suami istri ini bertengkar. Setelah bertengkar, yang si istri nuntut masih menagih untuk bayar hutang maharnya. Iya. Akhirnya, akhir cerita si suami ini meninggal. Yang istrinya tidak mau mengikhlaskan. Iya. Jadi gimana Ustaz? Harus diambil dari harta warisnya, dibayarkan sama istrinya. Tetap jadi utang dia. Itu yang pertama Ustaz ya. Iya, itu tetap jadi utang. Kalau suaminya meninggal, ambil dari harta warisannya, harus dibayarkan ke perempuan itu karena itu utangnya dia. Dia tak punya harta, punya bawa dirinya. Nah, itu kalau tetap bawa harta berarti tetap tanggungannya di akhirat. Nah, kalau keluarganya mau bayarkan, tidak wajib keluarganya bayarkan. Cuman kalau keluarganya kesian sama dia, lebih bagus bayarkan. Tapi kalau keluarganya tidak mau bayarkan, keluarganya tidak dosa. Cuman kesian dianya nanti itu nanggung utang sampai di akhirat nanti itu. Nabi aja, Nabi Muhammad aja pernah ada jenazah masih ada tanggungan utang, tidak boleh sholat sama Nabi. Ada jenazah masih punya utang, Nabi tak mau sholatkan. Tahu-tahu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu, dia bilang, wahai Rasulullah, saya yang akan bayar utangnya. Nah, setelah ada yang jamin, baru Rasulullah sholatkan. Jadi berat orang kalau meninggal ada utang. Nah, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, saat perkawinan, pernikahan. ya, Pernikahan ada seorang mengambil anak dari kecil, nangkat. anak. Terus dia menikah. Laki-laki perempuan anaknya. Perempuan. Ya. Waktu dia menikah, dia dijadikan kabul atas bin bapaknya. Bapak kandung. Bapak kandung. Ya. Terus yang mau saya tanyakan, resepsinya itu, undangan itu tidak pakai nama bin bapaknya, dia pakai bin bapak angkatnya. Tak apa-apa, Bu. Itu gimana Pak Tak Ustaz? apa-apa. Resepsi kan tak wajib. Yang wajib nikah. Nah, yang nikah ini siapa, Bu? Yang nikah ini Yang nikah kan abangnya, abangnya. abang dari perempuan. Bapaknya bisa tidak? Bapaknya nggak tahu limbah, Hilang. bilang nggak tahu limbah. Kakeknya, Ya, kakeknya. Kakek sebelah bapaknya ada tak? banyak. Tak, kakek dari bapaknya Yang nggak ada. meninggal. Ya. Dia tidak ada saudara. Nanti Bu kita pertemuan akan datang malam Sabtu, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Nanti malam Sabtu depan ini kita akan bahas tentang wali-wali nikah. Panjang Bu, bahasanya panjang. Ini waktu tidak cukup, jadi kita mau baca maulid selawat. Nah itu aja Pak Ustaz. Pertanyaan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertanyaan Ibu tadi yang kedua nih, nikahnya resepsi itu tidak wajib pakai binti. Cuman resepsi itu kan hukumnya tidak wajib. Cuma Bu, Pak, ini penting juga nih yang ditanyakan Ibu nih. Tidak boleh seseorang itu menasabkan dirinya kepada bukan bapaknya. Itu tidak boleh. Itu dilaknat sama Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Manintasaba ila ghairi abihi bahwa mal'un atau kama." Kata Nabi, barang siapa yang menasabkan dirinya kepada bukan bapaknya, dia orang yang terlaknat. Jadi ketika dia menulis undangan bukan binti kepada bapak kandungnya, binti kepada bapak angkatnya, berarti kan dia menasabkan dirinya kepada bukan bapak aslinya. Itu terlaknat tuh. Walaupun nikahnya kemarin itu sah nikahnya, cuman dia terlaknat gara-gara undangan dia itu tidak binti kepada bapak kandungnya. Dia menasabkan dirinya kepada bukan bapaknya, itu terlaknat tuh. Tak boleh lah. Tidak boleh, terlaknat. Cuman nikahnya sah, dia itu terlaknat, terkutuk Bu, terkutuk di hadapan Allah. Tidak boleh berbintikan atau berbint kepada yang bukan orang tuanya. Bu ya? Terima kasih Pak Ustaz. Ya, bersama yang baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masalah maharnya ini untuk mengangkat pamor untuk laki-lakinya, perempuan membayarkan mahar untuk laki-laki tersebut dengan mas kawin itu Pak Ustaz suruh disebutkan, itu kan berbohong Pak Ustaz. Apakah boleh dalam Islam Ustaz?
masih hadiah mungkin dia. Ada tahu. Iya, laki-laki tidak mampu. Biasanya kan gitu tuh. Ada orang tua perempuan mampu, lihat laki-laki calon menantu ini orang baik, orang soleh, masya Allah akhlaknya. Dia pengen nikah sama anaknya, laki-laki tidak mampu, dikasih nih untuk mahar. Jadi hadiah dari emaknya perempuan hadiah.